Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Jamila atau bisa dipanggil Mila, asal jangan dipanggil sayang aja ya. Saya dari kelas A non reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan berpendapat mengenai kasus yang telah terjadi pada salah satu mahasiswi, yaitu mahasiswi di Undip atau Universitas Diponegoro yang telah meninggal akibat kasus bullying. Pasti teman-teman semua sudah nggak asing lah ya dengan kata-kata bullying itu. Dari kasus bullying yang telah terjadi, bukan hanya di universitas saja ya, bahkan banyak sekali di era sekarang ini yang sering terjadi bullying terhadap sesama teman, sesama partner kerja, ataupun di lingkungan sekitar kita banyak sekali kasus-kasus bullying ini. Tetapi sampai sekarang masih saja kasus itu belum terungkap lagi. Oke, kita balik lagi pada pembahasan kali ini terkait kasus Dr. Aulia Risma atau Dr. Aulia, di mana dia telah meninggal dunia akibat kasus bullying yang dilakukan oleh para senior-senior mereka. Bahkan setelah seminggu kepergian Dr. Risma, ayahnya pun ikut meninggal dunia karena saking terpuruknya melihat putrinya tidak dilakukan dengan seadil-adilnya. Lalu bagaimana dengan ibunya sekarang? Ibunya pun sampai saat ini masih meminta keadilan oleh aparat pemerintah, oleh aparat universitas, bahkan universitasnya sendiri pun sampai saat ini tidak mau mengusut atau mau membuka suara dengan adanya kasus yang telah terjadi. Lalu bagaimana dengan cara kita mendapatkan keadilan itu untuk almarhum Dr. Risma? Apakah kita perlu uang terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan itu, atau adanya suap menyuap antara pemerintah dengan pihak kampus? Bahkan sampai saat ini pun pihak kampus masih tutup mata dengan adanya kasus ini. Lalu bagaimana dengan pasal yang dapat masuk pada kasus ini? Menurut saya, pada pasal 345 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Sebagai tambahan dalam pasal 219 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa peserta didik spesialis atau subspesialis yang didayagunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Tapi apakah sampai saat ini ada keadilan? Bahkan sampai saat ini keadilan itu pun belum terlihat. Jadi sampai saat ini kita belum mengetahui keadilan apa yang sudah didapatkan oleh almarhumah Dr. Risma. Bahkan sudah banyak teman-teman melalui sosial media yang ikut menyuarakan kasus pembulian Dr. Risma ini agar mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Dan mari kita doakan agar almarhumah Dr. Risma dan keluarga segera mendapatkan keadilan untuk kasus ini. Pada akhirnya perundungan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah yang konkret untuk memastikan semua orang bisa ataupun dapat hidup tanpa rasa takut, diskriminasi, ataupun pelecehan. Sekian pada kasus masalah yang telah dibahas pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.